pendukung tesis Kiai Imad ini merasa lebih pintar, merasa lebih alim dari ulama-ulama terdahulu. Kata orang Madura itu cangkolang. Cangkolang itu apa ya? Kurang ajar, meragukan kealiman pengetahuan ulama kiai-kiai terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengomentari dari Muhyiddin. Kalau tidak salah ini dengan logat dan bahasa yang berada di wilayah Madura, di mana beliau dengan lantang jelas bahwa menyatakan orang-orang yang mendukung Kiai Imad bahwa adalah orang-orang yang tidak mempunyai adab atau orang-orang yang kurang ajar, yang tidak percaya dengan alim ulama, menganggap bahwa mereka lebih pintar dari orang-orang terdahulu. Perlu saya kasih paham kepada beliau bahwasanya perbedaan khilafiyah dari dulu hingga sekarang itu tentu sering kali terjadi, bukan hanya terjadi di dalam bab tasawuf saja. Bahkan hikmah di balik adanya khilafiyah, bahwa rahmatullah memberikan sebuah keilmuan seseorang, mengokohkan keilmuan seseorang melalui khilafiyah, sehingga perbedaan itulah yang memicu kita untuk semakin giat, gigih untuk belajar. Kalau dari dulu hingga sekarang pemahaman kita rata dan sama, tidak ada khilafiyah yang terjadi, buat apa kita mau belajar? Apa yang kita bantah? Jadi berapa sederhana saya untuk menjawab daripada apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin yang satu. Dia katakan bahwa orang itu kurang ajar, orang yang tidak ada misalkan adab asar dan sebagainya. Coba Anda paham dan cermat betapa banyak alim ulama terdahulu itu banyak yang tidak pendapat, tidak pemikiran. Apakah kalian berkomentar seperti itu sehingga bisa kita katakan bahwa seorang murid mengarang kitab sendiri kemudian mempunyai pola pikir sendiri, kurang ajar pada gurunya? Pernah kalian nyatakan seperti itu? Bagaimana bahwasanya kita ketahui Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik umpamanya. Ketika beliau berbeda pendapat, berbeda pemahaman, padahal seorang murid yang bertolak, yang berkhilafiyah dengan gurunya, ada kalian mengatakan bahwa kebodohan kepada Imam Syafi'i. Berpikir kalian terlalu rusak. Jadi logika yang kalian bangun seakan-akan bertameng pintar, itu dari mana logikanya? Jadi saya amat menyayangkan. Begitu pula dengan Kiai Al-Akhyar sebagai Islam NU, di mana beliau mengatakan hal ini, menyampaikan, menerangkan, itu sebetulnya tidak sadar bahwa beliau itu adalah orang yang berada di dalam struktur tokoh NU-an. Akan tetapi pemikirannya mewakili pemikiran pribadi, bukan kepada orang-orang Nahdien yang ada. Tidak mencermati, tidak mencermati apa yang sebetulnya saat ini yang terjadi pada Nahdien. Jadi hanya pemikiran beliau yang dia sampaikan. Sehingga pemimpinan yang seperti ini, yang egoisme memikirkan pola pikir dia, saya rasa dia akan meruntuhkan satu organisasi, bahkan instansi sekalipun, atau bahkan manajemen apapun akan rusak jika seseorang itu berpendapat dengan mendahulukan egois pendapat pribadi, tidak mendengarkan, tidak melihat situasi yang benar. Beda halnya ketika kita berbicara tanpa ada ikatan organisasi, tanpa ada ikatan instansi, sadari. Sama halnya umpamanya ketika seseorang umpamanya berprofesi sebagai guru, ketika dia bergaul tidak menunjukkan seorang yang terdidik atau menempuh pendidikan, maka yang menjadi sorotan itu bukan pribadi dia saja, akan tetapi semua aspek instrumen guru itu akan tercederai. Dan instansi kepolisian, sekalipun dia tidak berseragam, sekalipun dia menggunakan pakaian prep, ketika seseorang mengetahui bahwa dia seorang polisi, maka keburukan itu akan bertumpu pada instansi itu. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di NU. Jadi yang harus kita pikirkan bukan pola pikir kalian, aspirasi kalian. Yang kalian selamatkan itu adalah organisasi. Organisasi itu milik orang banyak, kalian banyak orang yang mewakili. Kalau kita cerna, banyak orang yang cerdas, yang jenius di Indonesia ini. Bukan hanya kalian yang saat ini sedang diamanahkan, yang dipercaya, tapi tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang kalian lakukan tidak melihat dampak yang akan timbul, gejolak yang akan datang, yang akan meruntuhkan ke-NU itu sendiri. Nanti akan saya bahas untuk organisasi PBNU secara khusus. Saya lebih khusus akan komentari daripada Muhyiddin yang satu ini. Di mana pola pikirnya menurut saya dangkal. Ketika beliau membetulkan ulama-ulama terdahulu, padahal sudah saya jelaskan kepada beliau, para habai saat ini mengklaim bahwa tidak boleh seseorang atau tidak bisa dipercaya ketika seseorang itu bukan sebagai ahlinya. Ingat, siapa Imam Syafi'i? Ahli di bidang mana? Siapa Ibnu Hajar? Siapa Imam Nawawi? Siapa Syekh Khalil Al-Bangkalan? Sehingga tumpuan yang dominan pada mereka, tidak pernah mereka menyatakan bahwa mereka adalah ahli nasab. Bukan mereka seorang nakobah. Perlu diingat.
Adapun mereka menerangkan tentang Habib, mungkin mereka menafsirkan tentang kalimat Habib itu sendiri. Dan pada masa-masa itu masih husnuzon, karena gejolak yang timbul pada saat itu, para habaibnya masih tawadu. Sehingga ketika seseorang dihadapkan persoalan nasab, terlebih nafsu harus diakui sebagai zuriat, justru tanda kutip. Sehingga kita tidak menafikan bahwa kalangan Bani Abalawi ini orang-orang yang banyak hafal hadis, ahli kitab. Silahkan mereka mau memproklamirkan datuk mereka, golongan mereka seorang ulama hebat sedunia. Tapi beda halnya jika mereka mengisbatkan dirinya mengaku zuriat Nabi tanpa data. Riwayatnya sekian abad terputus. Logika Anda di mana? Jadi orang-orang seperti ini ternyata ketika kita koreksi, oh dia ini ternyata bagian daripada muhibin yang sudah terikat dari organisasi al-habaib, atau oh ternyata beliau ini santri dari habaib. Sehingga pernyataan-pernyataan orang yang membela daripada kalangan habaib saat ini tidak lain dan tidak bukan terjadi hanyalah orang-orang yang ada keterkaitannya dengan habaib. Coba kita telusuri. Jadi orang-orang selama ini yang menguatkan fakta adanya Ubaidillah itu ialah memang orang-orang yang sudah terstruktur, yang sudah bisa diajak kompromi, di mana mereka itu secara pendidikan, organisasi, bahkan dihabibkan. Pernyataan itu timbul dikuatkan oleh kalangan mereka itu sendiri. Makanya gejolak itu timbul di ekstern. Kalau kalian tidak bisa untuk membuktikan fakta sejarah ilmiah yang diminta sejaman, baik manuskrip ataupun bukti ataupun tanda lainnya yang bisa memverifikasi adanya Ubaidillah, maka carilah data ekstern di luar. Masa sekian abad itu manusia alam semesta ini bodoh semua, vakum untuk ngarang kitab, keilmuan tidak ada, sehingga mustahil hal itu terjadi. Maka dalam posisi ini yang jelas kalau kita rumput tidak ada yang samar, sehingga segala sesuatu itu akan terang benderang, bisa dijelaskan dari waktu-waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Sehingga dengan adanya data-data bisa meyakini bahwa mereka habaib bersambung dasarnya ke baginda Rasulullah SAW. Ingat itu. Dan kalau kita mengikuti suhro, maka kita akan memperrata semua habaib yang ribuan jumlah saat ini. Ini sudah saya bahas. Antum percaya bahwa semua habaib saat ini itu tersambung terkonfirmasi nasabnya? Dusta Anda dusta. Kalau saya meyakini bahwa tidak semua orang-orang yang jumlahnya signifikan itu semuanya tersambung nasabnya ke baginda Rasulullah SAW. Bahkan saya bertanya, jangan-jangan satu kelompok, satu kabilah atau suku dari mereka yang sekian pecahannya itu, jangan-jangan mereka tidak terkonfirmasi tersambung nasabnya ke Ubaidillah, boro-boro mau nyambung ke Rasulullah. Secara logika seperti itu saja, dengan bertele-tele dan menghakimi seseorang dengan seolah-olah Anda yang pintar. Jadi seperti itu. Silahkan kalau Anda memang pintar, Anda memang cendekiawan yang hebat, tunjukkan data bukti yang valid bahwa Ubaidillah itu ada. Dari mana orang-orang yang abad ke-9 itu meyakini, memverifikasi keabsahan tercantumnya nama Ubaidillah? Itu rujukannya dari mana? Sedangkan dari sekian abad itu tidak disebutkan nama Ubaidillah. Logika kita di mana? Dan yang kita ketahui yang mengisbat adanya Ubaidillah itu memang sudah dari golongan Bani Ba'alawi itu sendiri. Mana mungkin bisa kita percaya secara mutlak? Lucu. Bahkan Anda mengatakan bahwa orang-orang Wahabi yang tidak mempercayai, tapi Anda meyakini ucapan orang-orang yang kemarin ahli nasab orang Syiah. Kan lucu pernyataan Anda bertentangan. Itu sudah nyata, jelas. Yang Anda tuduhkan bahwa orang-orang yang mendukung Kiai Imad adalah orang-orang Wahabi, itu amat sangat keji. Sedangkan ketika Anda survei di lapangan, orang-orang yang mendukung Kiai Imad justru mungkin lebih kental kegiatannya, lebih solid untuk memproklamirkan amaliyah Ahlus Sunnah. Dan Anda mengagungkan ketika seorang yang sudah jelas paham Syiah kan bisa percaya. Suatu hal yang amat menarik. Yang mudah-mudahan Anda mendengar video saya ini dan para muhibin tentunya gunakan logika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya ilmu yang diberikan Allah. Kita diberikan akal sehingga akal itulah yang bisa menerima, yang bisa kita menjadikan fondasi untuk mencerna kemustahilan atau keabsahan sesuatu yang terjadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berkomentar dengan bijak, baik kalian yang pro atau yang kontra. Tapi saya garisi bahwa kita mencari sebuah kebenaran, bukan mengedepankan nafsu. Kita tidak ingin adanya perpecahan. Oleh karena itu tidak guna jika kita mencaci, cerca, dan bahkan ketika ucapan-ucapan itu sudah terang-benderang berlebihan. Seperti hal-halnya konten saya pernah saya mengangkat komentar-komentar kalian yang sudah terlalu ekstrim dalam hidup. Saya akan angkat menjadi konten. Oleh karena itu saya tidak menginginkan hal itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.